Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name.
Shalom. Jemaat kekasih Tuhan yang berada di ruang ibadah ini maupun yang mengikuti secara live streaming di tempatnya masing-masing. Kita patut menaikkan puji dan syukur kita kepada Tuhan. Hanya karena kasih dan perkenannya, kembali kita boleh menikmati hari ini untuk bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita pada saat ini. Kita bersaat teduh. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, oh, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bersungkur kami Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa.
masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Saya mengundang kita semua untuk bersama berdiri. Marilah kita memasuki hadirat Tuhan, mempersiapkan diri kita menyembah dan memuji Dia. Dan dengarkanlah panggilan ibadah yang terambil dari Mazmur pasal 34 ayat 2 sampai ayatnya yang keempat. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang bersama kita mengikuti ibadah hari ini. Ibadah kita hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hendaknya hadirat Tuhan menjadi kesenangan kita, menyembah Tuhan menjadi kesukaan kita, sebab itulah yang terpenting dalam hidup kita dan menjadi kesukaan Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur untuk datang memuji dan memuliakan nama-Nya. Memuji Dia,
Tuhan, silakan untuk duduk kembali. Kita masuk ke hadirat-Nya yang kudus dan tahtanya yang suci. Namun siapakah kita sehingga layak masuk ke hadirat-Nya? Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, marilah kita di hadapan tahtanya yang kudus dan suci, kita memohon pengampunan dosa daripadanya. Hanya Yesus Kristuslah yang telah mati di kayu salib, menerima segala hukuman yang seharusnya kita tanggung. Ia telah menang atas maut dan bangkit pada hari yang ketiga. Hanya kepadanya lah kita dapat memohonkan pengampunan dosa. Mari saya mengajak kita semua berdoa secara pribadi, memohon ampun atas dosa dan kesalahan kita. Ya Tuhan Bapa kami, ya Yesus Kristus Tuhan kami, ya Roh Kudus penghibur dan penolong kami. Kami datang hari ini ke hadapan Engkau, menyadari sepenuhnya bahwa kami penuh dosa, penuh dengan pelanggaran. Baik pikiran kami, baik ucapan mulut kami, baik perlakuan dan tindakan kami. Kami mengaku di hadapan Tuhan kalau kami adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang lalai dalam melakukan tanggung jawab kami sebagai orang percaya, orang-orang yang seringkali tidak peduli kepada sesama kami, orang-orang yang seringkali menyembunyikan dosa kami dan bersikap munafik di hadapan orang lain. Namun Engkau Allah yang mengetahui setiap kami. Engkau yang mengenal kami jauh melebihi siapapun. Ya Tuhan, kami mau dengan jujur mengaku di hadapan-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Ampunilah dosa para orang tua yang telah lalai dan mengabaikan kewajibannya kepada anak-anaknya. Ampunilah dosa anak-anak yang telah lalai menghormati orang tua mereka. Ampunilah ya Tuhan dosa-dosa kami, para pekerja, para pengusaha yang telah lalai mengikuti jalan. Di hadapan Tuhan kami mengaku dan kami mau berkomitmen di hadapan Tuhan untuk hidup sesuai jalan-Mu. Bantulah kami ya Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan. Ini doa kami, ini permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertobat, mengenal Kristus dan diampuni dosa dan pelanggarannya. Itu semua oleh karena anugerah-Nya. Oleh karena itu dengarkanlah berita anugerah dari Roma pasal 5 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ada berkat-berkat yang luar biasa ketika kita orang berdosa dibenarkan oleh Allah untuk meresponi berita anugerah Tuhan. Saya mengundang sidang jemaat Tuhan untuk berdiri.
Bersama-sama kita memperbarui komitmen kita di hadapan Tuhan dengan membacakan bersama-sama Yosua 24 ayat 24 yang berkata demikian. Kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Jemaat Tuhan, disilakan untuk duduk kembali. Kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mengajak sidang jemaat Tuhan untuk bersama-sama merenungkan betapa besar kasih dan kemurahan Tuhan yang telah dinyatakan dalam hidup kita. Berapa kali Tuhan telah menolong kita. Berapa kali Tuhan menopang kita ketika kita lemah. Berapa kali Tuhan menyembuhkan kita ketika kita sakit. Berapa kali Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Tak terhitung, bukan? Cukupkah dengan mengucap syukur yang keluar dari mulut kita tanpa melakukan sesuatu tindakan, meresponi akan semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Biarlah Tuhan yang akan menyelidiki setiap hati kita, apakah kita sungguh-sungguh mengasihinya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Ya Tuhan, selidikilah hati kami dan lihatlah kami, apakah kami sungguh-sungguh mengasihimu Tuhan. Sungguh mengasihimu, Yesus, Sebab Engkau yang telah menilai hidup kami dan Maha tahu keadaan kami. Tak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kembali kita pujikan lagu ini. Saya mengundang sedang jemaat Tuhan untuk berdiri. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kami lihat kebaikan-Mu Tuhan yang begitu besar yang Engkau curahkan bagi kami. Yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Yang Kau dapati tetap setia hanya kepada-Mu. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, kami rindu Tuhan mendapati kami sebagai hamba-hamba yang setia. Setia dalam setiap kondisi dan keadaan. Bukan karena kami sanggup melakukannya, tapi kami melihat Tuhan kami yang telah setia kepada kami dalam berbagai kondisi dan keadaan. Terima kasih ya Tuhan, dan hari ini kami siap untuk mendengar sabda-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu sehingga bisa menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi umat-Mu yang hadir hari ini. Ini doa permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom buat Bapak Ibu semua, dan hari ini sama-sama kita belajar dari bagian firman Tuhan yang merupakan masih tema bulan Mei ya, atau tema pelayanan di bulan Mei. Ini apa saya bisa dapat kontrol ininya ya? Tema pelayanan bulan Mei, saudara, kalau Bapak Ibu Saudara setia beribadah di GKK Banjarmasin, maka saudara akan melihat khotbah-khotbah kita itu adalah tematik ya. Dan bulan Mei ini kita memang membahas tentang pelayanan. Nah saudara, yang minggu pertama kita tahu bahwa bersama ada satu tema, yaitu Allah bersemayam di atas pujian umatnya. Ini mengingatkan kita akan pelayanan yang ada di gereja, saudara. Puji-pujian dipimpin oleh liturgos, singer, paduan suara. Dan kita pun bersama-sama juga ambil bagian, yaitu ketika kita boleh bernyanyi kepada Tuhan di dalam setiap puji-pujian. Saudara, puji-pujian ini tentu ditujukan kepada Tuhan. Setiap kalimat, setiap kata-katanya kita bisa resapi dan kita bisa persembahkan untuk Tuhan. Melalui logika kita, saudara, pemikiran kita. Karena kata-kata itu akan mendrive pikiran kita. Lalu minggu kedua kita belajar tentang musik, saudara. Pujilah Tuhan dengan musik. Mengingatkan kita akan musik di gereja, saudara ya. Ibadah Kristen itu unik, ada musiknya. Orang bilang, kenapa kok tempat ibadah ada alat band gitu ya. Bagi orang yang baru masuk Kristen gitu. Merasa kok kayak tidak menghormati. Dan tidak heran ada gereja yang membatasi alat musik, saudara. Namun saudara, tujuan alat musik tentunya adalah supaya kita itu bukan hanya menyembah dengan pikiran kita, tapi juga dengan perasaan kita. Musik itu bisa mendrive emosi kita untuk kita bisa menyembah Tuhan lebih baik. Dan hari ini saudara, kita akan bersama belajar melayani di rumah Tuhan. Bukan hanya melalui puji-pujian, pelayanan puji-pujian, saudara ya. Bukan hanya pelayanan musik, tapi juga tersedia begitu banyak pelayanan yang lain sehingga mengajak kita semua saudara yang mengaku percaya dan telah diselamatkan oleh Yesus Kristus, kita bersama-sama ambil bagian dalam pelayanan. Apapun itu saudara ya, setiap orang Kristen harus melayani Tuhan. Bagian Alkitab Roma 12 ayat 1-2 bagian pertama, dan nanti kita akan melihat dalam perjanjian lama dari satu Tawarik. Yang pertama dulu Roma 12 ayat 1-2. LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Persembahan yang Benar. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, beberapa waktu yang lalu sosial media itu ada satu kayak games gitu ya. Judulnya itu
tell me without telling me. Katakan kepada saya, tapi tanpa kamu mengatakannya. Nah ini maksudnya gimana gitu ya. Ini contohnya begini ya. Bagaimana kita mengatakan bahwa kita itu masih single atau masih jomblo, tapi nggak usah ngomong bahwa kita itu jomblo. Ayo, yang jomblo siapa? Gimana cara mengatakannya? Tentu saja kasih lihat cincin gitu ya. Kalau nggak ada, wah masih jomblo gitu ya. Nggak usah ngomong saya jomblo. Kalau belum ada cincinnya berarti belum ada pasangannya gitu. Bagaimana seorang anak misalnya mengatakan bahwa dia adalah anak yang rapi misalnya. Tanpa dia mengatakan saya ini rapi loh. Ya tentu dia akan mewujudkannya dalam tindakan, dia akan berpakaian rapi, dia akan bisa membersihkan misalnya tempat tidurnya dan lain sebagainya. Atau kalau bangun pagi yang ditanya misalnya ya, bagian mana mah yang harus saya bersihkan misalnya. Nah tentu tahu dari kalimat-kalimatnya dia adalah anak yang rapi dan rajin. Bagaimana kita memberitahu orang lain bahwa pribadi di sebelah kita adalah istri kita misalnya. Nah ini yang punya suami-suami ya. Kayak apa kasih tahu orang lain ini istri saya, tapi tanpa bilang ini istri saya. Gimana caranya? Ya. Apakah kita akan bilang bikinkan saya teh misalnya? Wah, kalau istri orang suruh bikin teh bisa ngamuk gitu ya. Tapi enggak juga gitu ya. Kalau pembantu juga bisa dan itu bukan istrinya. Bagaimana bisa kita menunjukkan pada orang lain ini istri saya tanpa mengatakan ini istri? Ayo para suami. Hah? Diapain? Priscilla bilang, dirangkul lah gitu ya. Kalau datang suaminya di depan sana, istrinya masih jauh. Itu orang nggak tahu ini suami istri bukan gitu ya. Ya dirangkul, kita tunjukkan bahwa ini pasangan saya atau istri saya gitu ya. Nah saudara, tapi pertanyaan yang saya mau masuk kita bersama-sama, tell me without telling me bahwa saya orang Kristen. Bahwa saya orang percaya. Bagaimana kita memberitahu orang lain tanpa kita bilang saya orang Kristen. Tapi itu orang lain tuh bisa tahu kamu orang Kristen. Ya, kayak apa caranya? Saya ada kayak tetangga gitu, saudara, agak jauh. Saya tuh sampai sekarang masih misteri dia itu beragama apa gitu ya. Karena saya coba lihat gitu ya. Dia kelihatan beribadah tidak gitu ya. Terus ada simbol-simbol keagamaan juga enggak. Nah saya bingung di agama apa saudara. Nah orang bisa tahu bahwa kita beragama Kristen paling tidak saudara ya. Tentu kita punya ciri orang Kristen itu harusnya adalah orang yang beribadah. Sembahyang, berdoa saudara. Nah tentu kita bisa menunjukkannya saudara bahwa kita beribadah kepada Tuhan. Lalu orang Kristen bukan hanya beribadah saudara, tapi dia juga yang namanya melayani Tuhan. Terlibat di dalam pelayanan, apapun bidang pelayanannya saudara. Maka kita tidak perlu katakan kepada orang, saya ini orang Kristen. Orang lihat dia beribadah di hari Minggu, dia kemudian terlibat di dalam pelayanan, maka orang bisa lihat, oh dia orang Kristen, dia orang percaya. Nah saudara, pelayanan menunjukkan siapa kita saudara. Karena menunjukkan bahwa kita punya satu pribadi yang kita layani. Dan tema kita hari ini adalah bersama-sama, bukan hanya kita sendiri melayani di rumah Tuhan, tapi kita bersama seluruh keluarga kita melayani Tuhan. So pertanyaannya, kenapa kita harus bersama-sama melayani di rumah Tuhan? Maka saudara dari Roma 12 tadi saudara, saya menyimpulkan bahwa kita harus bersama-sama melayani di rumah Tuhan oleh karena saudara, ibadah sejati adalah sebuah persembahan diri kita kepada Tuhan. Ibadah yang sejati itu saudara adalah sebuah persembahan diri kita kepada Tuhan.
Saudara, ibadah itu bukan sekedar kita datang dan mengikuti segala liturgi ibadah. Bukan, saudara. Orang bisa datang ke gereja, orang bisa buka YouTube, saudara, di rumah dan ikut ibadah. Tapi sebenarnya dia belum beribadah. Nah, apa yang membedakan, saudara? Ibadah sejak zaman perjanjian lama, saudara, bahkan sampai hari ini, itu selalu identik, saudara, dengan yang namanya korban, di mana ada perantaraan seorang imam. Saudara, ibadah zaman dulu jangan bayangkan ibadah sekarang, saudara, ya. Ibadah zaman dulu itu adalah ibadah persembahan. Seorang Israel kalau mau beribadah kepada Tuhan, dia itu harus membawa sesuatu. Dia bawa kambing, dia bawa domba, kalau dia kurang mampu dia bisa bawa burung, atau dia bawa hasil pertanian. Sehingga yang namanya ibadah itu adalah membawa persembahan-persembahan kepada imam. Lalu kemudian orang Israel yang membawa persembahan itu akan meletakkan tangannya bersama dengan imam, saudara, di barang persembahan itu. Sehingga ada yang dibakar, saudara, ya, ada yang dibakar sebagian, ada yang dimakan bersama. Sehingga di sanalah dilihat bahwa orang-orang itu datang membawa korban, dan itulah ibadah, saudara, di masa perjanjian lama. Nah, di masa sekarang, saudara, tentu orang tidak lagi membawa kambing, sapi, domba, burung ke gereja, ya, untuk dibakar, dipersembahkan kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena Alkitab mengatakan atau perjanjian baru mengatakan bahwa Yesus Kristus itu telah menjadi satu persembahan yang sempurna. Sehingga kita orang Kristen tidak perlu lagi membawa korban hewan kepada Tuhan untuk kita beribadah. Karena Kristus sudah menjadi korban persembahan yang sempurna di hadapan Tuhan. Yesus Kristus, imam besar kita, telah menjadi perantara kita antara Bapa dan kita. Makanya, saudara, di dalam gereja itu ada simbol salib yang menunjukkan bahwa kita mengingat bahwa kita tidak lagi membawa korban hewan karena Kristus sudah menjadi korban bagi kita semua. Lalu kemudian apa, saudara, yang dikorbankan? Apakah kita bilang, wah, saya tidak bawa apa-apa lagi karena Yesus Kristus sudah menjadi korban bagi saya? Nah, disinilah, saudara, dalam Roma pasal 12 tadi, Paulus menasehatkan. Dia katakan, aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Saudara, pengorbanan Kristus itu adalah satu kemurahan Allah, kebaikan Allah yang begitu besar. Kenapa disebut kemurahan Allah? Kenapa disebut anugerah Allah, saudara? Karena Kristus itu seharusnya tidak perlu, saudara, atau dia tidak wajib berkorban bagi kita semua. Yesus Kristus atau Tuhan kita itu, saudara, boleh dikatakan dia itu tidak, saudara, kita itu, saudara, tidak sepantasnya menerima pengorbanan yang begitu besar dari Tuhan. Namun, saudara, ia berkorban bagi kita. Ia bahkan menderita dan mati menjadi korban bagi kita, saudara. Oleh karena itu, Paulus di dalam surat Roma ini sudah dia katakan, demi kemurahan Allah itu, demi pengorbanan Kristus, ia telah menjadi korban bagi kita. Aku menasehatkan kamu. Memang kamu tidak perlu lagi membawa korban hewan, karena Kristus sudah menjadi korban yang sempurna. Tapi kamu bawalah persembahan, yaitu tubuhmu, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sehingga Paulus katakan, kita memang tidak bawa korban persembahan, tapi yang Tuhan inginkan, kita membawa diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sehingga, saudara, ibadah kita, saudara, seharusnya bicara fokus pada apa yang kita mau persembahkan kepada Tuhan, bukan apa yang akan Tuhan berikan sebagai berkat bagi kita. Namun, saudara, seringkali banyak orang datang beribadah, fokusnya bukan pada dia mau berikan apa, tapi fokusnya pada apa yang bisa Tuhan berikan pada saya hari ini. Apa berkat yang saya dapat hari ini, apa yang bisa saya terima dari Tuhan hari ini. Sehingga lupa, saudara, bahwa ibadah
itu seharusnya fokus pada apa yang kita bisa persembahkan pada Tuhan, yaitu hidup kita, yaitu diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan menginginkan diri kita, saudara, dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ya, ingin kita datang, saudara, dengan pengakuan dosa. Tuhan, saya mau mempersembahkan hidup saya, pakai saya Tuhan. Tuhan, saya mau mempersembahkan hidup saya yang penuh dosa, ampuni ya Tuhan. Sehingga bisa Engkau pakai menjadi alat-Mu. Inilah, saudara, yang pertama kenapa kita harus melayani. Karena ibadah kita adalah sebuah persembahan, korban kepada Tuhan, yaitu hidup kita, yaitu diri kita. Kita rindu dalam ibadah itu, saudara, kita mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Dan kalau kemudian ketika kita mempersembahkan untuk Tuhan, hidup kita, diri kita untuk dipakai oleh-Nya, lalu kemudian Tuhan memberkati kita, lalu kemudian Tuhan memberikan sesuatu bagi kita, itulah, saudara, kemurahan Allah bagi kita. Itu yang pertama, saudara. Lalu yang kedua, saudara, mengapa kita harus bersama-sama melayani di rumah Tuhan? Karena, saudara, Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia. Saudara, menarik, saudara, dalam pelayanan. Pernahkah saudara bertanya, saudara, ya, kenapa ya Tuhan mau pakai saya untuk melayani Dia? Apakah saya lebih hebat dari yang lain? Tentu di dalam dunia ini banyak yang lebih hebat dari kita. Apakah suara saya lebih indah dari kebanyakan orang? Tentu, saudara, banyak yang level-level artis dan lain-lain yang suaranya jauh lebih indah. Tapi kenapa Tuhan memanggil saya melayani, saudara? Ini menarik, saudara. Kenapa kita melayani tetap meskipun mungkin kemampuan kita terbatas? Alasannya adalah karena Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia. Nah, saudara, pelayanan itu adalah sebuah panggilan Tuhan kepada kita. Penyanyi dan pemusik itu membantu mengarahkan jemaat untuk dapat memuliakan Tuhan dalam ibadah. Saudara, dalam ibadah mula-mula tidak ada penyanyi dan pemusik, saudara. Ibadah mula-mula itu hanya bicara persembahan, korban. Lalu kemudian ada imam atau kepala keluarga yang menjadi imam untuk membawa persembahan itu kepada Tuhan. Lalu kemudian setelah bait Allah dibangun, saudara, itu mulailah Raja Daud membuat grup penyanyi, grup pemusik untuk menyanyi dan mengiringi supaya apa, saudara? Supaya waktu orang membawa persembahan itu ada puji-pujian yang bisa membuat orang itu bisa menikmati bagaimana ibadah itu atau ritual itu berlangsung. Sehingga ada grup penyanyi, ada grup pemusik untuk menolong para jemaat bisa memaknai korban yang dia persembahkan pada hari itu. Nah, saudara, ini berkembang ada di dalam gereja, ada penyanyi, ada pemusik untuk membantu kita sebenarnya supaya bisa memuliakan Tuhan dalam ibadah. Tapi seringkali, saudara, ya, kita juga harus waspada. Kadang-kadang penyanyi dan pemusik ini justru menjadi sorotan utama dalam sebuah ibadah. Ini keliru tentu, saudara. Penyanyi dan pemusik itu menolong kita untuk memuliakan Tuhan. Penyanyi dan pemusik tujuannya bukan supaya saudara tertarik pada penyanyi dan pemusik itu sehingga lupa memuliakan Tuhan, tetapi tujuannya adalah supaya saudara bisa memuliakan Tuhan. Dipandu, dibawa oleh penyanyi dan pemusik untuk bisa memuliakan Tuhan. Ini kemudian berkembang, saudara, ya, dalam ibadah. Dulu tidak ada tari, tidak ada drama atau seni di dalam ibadah. Semakin berkembang, ada dimasukkan unsur seni. Nah, itulah GKKA coba, saudara, menerapkan ini. Ada penari, ada drama di dalam sebuah ibadah. Tujuannya sama, saudara, untuk membantu kita dapat memuliakan Tuhan di dalam sebuah ibadah. Bukan sebuah pertunjukan, tapi menolong kita memaknai ibadah kita. Sehingga, saudara, ibadah umat Tuhan itu identik dengan pelayanan oleh semua umat Tuhan dengan penugasan dari para pemimpin kepada mereka,
yang cakap melakukannya. Dan ini Tuhan Yesus telah memberi teladan kita. Ia melayani lebih dulu sehingga memberi teladan kita, saudara, untuk melayani. Ibadah selalu identik dengan pelayanan umatnya dan semua umat Tuhan. Tadi saya katakan, saudara, di awal ada ibadah yang sebagai penyanyi, sebagai pemusik. Nah, hari ini saya mau ajak kita menarik, saudara. Ternyata pada zaman Perjanjian Lama, petugas ibadah itu bukan hanya imam, bukan hanya penyanyi dan pemusik, tapi ada beberapa tugas yang menarik, saudara, untuk kita lihat. Kita lihat dalam 1 Tawarik 26 ayat 1 sampai 32, saudara. Di sana dikatakan ada yang namanya penjaga pintu gerbang. Katakan di dalam ayat tersebut, saudara, tentang rombongan para penunggu pintu dari orang Korah, ialah Meselemia bin Kore dari keturunan Ebiasaf. Meselemia mempunyai anak-anak, yakni Zakaria anak sulung, Yediel anak yang kedua, Zebaja anak yang ketiga, Yetniel anak yang keempat, Elam anak yang kelima, Yohanan anak yang keenam, Elioenai anak yang ketujuh. Lalu ayat 9 dijelaskan lagi tentang Meselemia ini. Mempunyai 18 orang anak dan saudara, orang-orang yang gagah perkasa. Lalu lanjut, saudara, ayatnya yang keempat. Selain keluarga daripada orang Korah ini, saudara, ada Obed-Edom. Ia mempunyai anak-anak, yakni Semaya, anak sulung, anak yang kedua dijelaskan ya, anak yang keempat, anak yang kelima, anak yang keenam, ketujuh, dan anak yang kedelapan. Lalu ada kalimat di sana, sebab Allah telah memberkati dia. Bagi Semaya, anak Obed-Edom itu lahir anak-anak. Mereka memegang pemerintahan di antara puak atau suku mereka. Sebab mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Anak-anak Semaya ialah Otni dan seterusnya, orang-orang gagah perkasa. Mereka sekalian adalah dari keturunan Obed-Edom, yakni mereka sendiri. Anak-anak mereka dan saudara-saudara mereka masing-masing orang yang gagah perkasa, cakap untuk pekerjaan itu. 62 orang jumlahnya dari Obed-Edom. Ini grup yang kedua. Lalu grup yang ketiga adalah dari Bani Merari, Hosa. Mempunyai anak-anak yakni Simri, seorang kepala, sebab sekalipun ia bukan anak sulung, tapi ayahnya mengangkat dia menjadi kepala. Hilkia kedua, anak yang ketiga Zakaria, anak yang keempat. Anak yang ketiga dan Zakaria anak yang keempat. Semua anak dan saudara Hosa itu ada 13 orang. Nah, saudara, kepada 3 grup ini, saudara, dibagilah tugas mereka. Rombongan-rombongan para penunggu pintu itu dibagi menurut kepala kaum. Mempunyai tugas melayani di rumah Tuhan sama seperti saudara-saudara sesuku mereka. Setiap pintu gerbang, utara, timur, barat, selatan, mereka membuang undi atau diacak menurut suku mereka. Undian untuk pintu timur jatuh pada Selemnya. Selanjutnya mereka membuang undi bagi Zakaria anaknya, seorang penasehat yang berakal budi. Lalu jatuhlah undian untuknya pintu utara. Lalu Obed-Edom pintu selatan, dan bagi anak-anaknya gudang perlengkapan. Dan bagi Supim dan Hosa pintu barat, beserta pintu gerbang Syalekhet di jalan raya Tanjakan. Penjaga yang satu ditaruh berdampingan dengan penjaga yang lain. Di bait Allah itu ada 4 sisi, dan bagian depannya itu bagian timur, saudara. Dan bagian barat itu dijaga karena di sana tempat para imam. Lalu kemudian penjaga pintu gerbang situ sudah diatur di timur atau di bagian depannya. Itu ada 6 orang setiap hari. Di utara ada 4 orang setiap hari. Di selatan ada 4 orang setiap hari. Dan gudang perlengkapan selalu ada 2 orang. Pada parbar atau pavilion, saudara, satu tempat gitu. 4 orang di jalan raya dan 2 orang di parbar atau pavilion itu. Dan itulah rombongan para penunggu pintu dari Bani Korah dan Bani Merari. Saudara, ini Solomon Temple, saudara, kuil atau bait Allah pertama yang dibangun, saudara. Nanti kemudian setelah dihancurkan ada renovasi oleh Ezra. Dan itu belum disebut bait Allah kedua karena itu adalah renovasi yang dipimpin Ezra.
Nah, bait Allah kedua adalah bait Allah yang dibangun Herodes, disebut Second Temple, yang memperbesar daripada bait Allah Salomo yang pertama, yang lebih kecil. Tapi kecil juga tidak kecil, saudara ya. Panjang bangunannya 27 meter, atau kalau sama halamannya itu 54 meter, dengan lebar 9 meter, dan tinggi bangunan 14 meter, kayak gereja kita, saudara ya. Dan bagian tertinggi bangunan, ada menaranya itu, saudara, itu sampai 54 meter. Ini satu bangunan yang besar, yang dijaga oleh penjaga-penjaga pintu, timur, barat, utara, selatan. Dan mereka itu setiap hari menjaga. Kenapa, saudara? Karena sebenarnya ibadah Israel itu tiap hari. Kita pikir sabat, saudara, ibadah sabat ada lagi. Ada korban petang, ada korban pagi, setiap hari ada ibadah. Nah, saudara, tentu ada ibadah sabat yang tersendiri. Namun, saudara, kita bisa melihat, saudara, bahwa Tuhan menetapkan orang-orang yang gagah perkasa. Orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang awas matanya, orang-orang yang teliti untuk menjaga tiap bagian pintu masuk ini, saudara. Yaitu mereka yang disebut sebagai barisan depan yang terlihat mata. Mereka bertugas menyambut dan mengarahkan orang untuk beribadah dengan baik. Mereka juga menjaga ketertiban dan keteraturan dalam ibadah. Baik petugas maupun jemaat Tuhan. Sehingga saudara, dalam rumah Tuhan perlu orang-orang seperti ini untuk melayani. Bukan hanya sekedar imam, bukan hanya penyanyi, pemusik. Tapi ada orang-orang yang ditunjuk untuk menjaga, mengarahkan orang untuk beribadah dengan baik. Dan ini penting, saudara. Bayangkan orang datang ibadah bingung-bingung gitu, saudara, malah tak jadi kacau. Atau saudara, mereka tidak mengerti apa yang harus mereka lakukan. Nah, disinilah peran orang-orang tersebut, saudara, yang mengarahkan mereka, yang menyambut mereka, sehingga mereka waktu datang ibadah mungkin di rumah penuh kegelisahan, ya, lalu melihat penjaganya dengan senyum dan mempersilahkan masuk. Bukankah itu akan menimbulkan sukacita? Saudara, ini pelayanan yang indah yang diberikan, saudara. Dan kita bisa lihat ini sejak zaman perjanjian lama, saudara. Di zaman perjanjian baru, inilah, saudara ya, penjaga pintu gerbang kita. Ada penerima tamu, greeter, ya. Mereka orang-orang yang terlihat di depan, dan mereka adalah orang-orang yang menyambut, mengarahkan, dan menjaga supaya ibadah berlangsung dengan tertib. Ada juga, saudara, pelayanan seperti PIC dan multimedia, supaya ibadah kita lancar online. Ada tim PIC, saudara ya, yang kalau saudara lihat itu di bawah, scan-scan dan lain sebagainya. Inilah, saudara, contoh pelayanan pintu gerbang pada zaman dulu. Mereka yang menjaga ketertiban ibadah, sehingga ibadah itu bisa berjalan dengan baik. Dan semua boleh memuliakan nama Tuhan. Lalu, saudara, di dalam perjanjian lama menarik, ada juga yang disebut pengawas perbendaharaan, ayat 20 sampai 28. Mereka adalah orang-orang Lewi, saudara sesuku mereka yang mengawasi perbendaharaan rumah Allah dan yang mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus. Seterusnya, saudara, saya tidak bacakan lagi. Tapi di sini disebutkan, menarik, saudara, nama setiap pribadi itu disebutkan. Saya waktu membuat bahan ini, saya berpikir begini, saudara. Saudara yang melayani Tuhan, waktu itu ya, di dalam PL, nama mereka itu sampai dicatat di dalam Alkitab. Mungkin kita sekarang pikir, buat apa sih dicatat, kita juga nggak kenal gitu ya, mereka siapa. Siapa sih itu? Yishar, Hebron, Sebuel. Ya kalau keluarganya kenal, kalau kita. Untuk apa itu ada di dalam Alkitab, dicatat dengan begitu detil. Tapi saya merenungkan hal ini, saudara. Seorang pelayan Tuhan itu diingat oleh Tuhan. Itu dihargai oleh Tuhan. Dia bukan hanya sekedar tercatat namanya di jadwal pelayanan. Tapi Tuhan mengetahui pekerjaannya, pelayanan. Tuhan memperhitungkan itu. Bahkan, saudara, sampai penjaga pintu dan orang-orang pengawas perbendaharaan ini, saya bilang orang-orang yang di belakang. Saudara. Orang-orang gak lihat dia kerjanya apa. Ya, ini semacam bendahara kita ya, kalau sudah selesai ngitung uang. Dan itu dulu gak mudah sekali, saudara ya. Dan kadang uang ada yang dipersiapkan bagus, mulus gitu ya. Ada yang, mohon maaf, ada agak asal gitu, saudara.
Dia harus, apalagi di masa COVID, harus protokol dan lain sebagainya. Pelayanan yang tidak mudah. Bahkan kalau ada selisih, wah itu saudara. Tapi mereka adalah orang-orang juga yang ditunjuk untuk bekerja di balik layar. Dan kalau di sini kita bisa lihat, mereka adalah pengawas perbendaharaan. Pada zaman dulu, saudara, bait Allah itu di samping kiri dan kanan, itu ada semacam gudangnya. Nah, disinilah ditaruh perbendaharaan. Kalau yang berbentuk barang, ada barang dari rampasan perang yang dikuduskan dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam bentuk uang, dikumpulkan dalam perbendaharaan tersendiri. Nah, ada orang-orang yang ngurusin aset, ada orang-orang yang ngurusin keuangan, sehingga ibadah boleh berjalan dengan lancar. Siapakah pengawas perbendaharaan hari ini? Yaitu barisan belakang yang tidak terlihat oleh mata, namun mereka melayani Tuhan. Mereka yang mengatur perbendaharaan keuangan. Mereka yang memastikan peralatan itu ada dan berfungsi. Petugas dan jemaat bisa jadi hal ini, saudara. Bisa terlibat di dalam pelayanan ini. Yang terakhir, saudara. Mengapa kita harus bersama-sama melayani Tuhan? Kalau kedua tadi, kita dipanggil untuk melayani di rumah Tuhan dalam berbagai pelayanan yang ada. Tapi yang ketiga, saudara, menariknya, dari perikop ini juga, saudara, Tuhan bukan hanya memanggil kita untuk datang beribadah di rumah Tuhan. Tapi dia juga memanggil kita bukan hanya melayani, saudara, tapi juga mengutus kita melayani keluar. Nah, menarik, saudara, ayat 29 ayat sampai 32 itu bicara pelayan luar. Waktu saya baca bagian ini, kok ada pelayan di luar rumah ibadah? Ternyata ada, saudara. Mereka adalah pengatur dan hakim masalah keagamaan dan pemerintahan. Ayatnya, ayat 29 sampai 32. Dari orang Yishar adalah Kenanya beserta anak-anaknya yang diserahi tugas luar di Israel, yaitu menjadi pengatur dan hakim. Saudara, ada 1.700 orang yang diserahkan urusan wilayah Yordan Barat dan 2.700 orang yang ditugaskan di wilayah Yordan Timur. Mereka ini adalah orang-orang yang memastikan keadilan hadir di tengah-tengah masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang diutus keluar untuk memastikan hukum Taurat atau hukum Tuhan itu dilaksanakan bukan hanya di dalam rumah Tuhan, tapi juga di luar rumah Tuhan. Sehingga mereka disebut sebagai pengatur dan hakim. Kadang-kadang raja juga bingung mau memutuskan, ini sesuai firman Tuhan atau enggak. Ada orang-orang begini yang mengingatkan, oh itu enggak sesuai firman Tuhan. Yang menegur, yang mengingatkan, sehingga menolong orang-orang di luar rumah ibadah itu melakukan firman Tuhan, bukan hanya di dalam gereja. Dan mereka terhitung sebagai pelayan rumah Tuhan. Karena apa, saudara? Karena pelayan rumah Tuhan itu bukan hanya berarti pelayan di dalam rumah ibadah, tapi bisa juga ia adalah seorang pelayan yang holistik, yang juga di luar ruangan ibadah merupakan bagian dari ibadah Kristen. Sehingga, saudara, pelayanan itu seharusnya tidak stop di dalam gereja, tapi ketika kita keluar dari ruang ibadah, kita diutus untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk mengingatkan mereka yang bersalah, untuk menegur mereka, untuk menolong mereka yang terjerat di dalam dosa dan kesalahan, membawanya kepada Tuhan. Saudara, inilah yang bisa kita simpulkan atau kita maknai dari firman Tuhan hari ini. Marilah kita bersama melayani di rumah Tuhan. Yang pertama, saudara, Roma tadi katakan, karena ibadah kita adalah persembahan hidup kita kepada Tuhan. Korban kita bagi Tuhan, yaitu pelayanan hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua, mari bersama melayani di rumah Tuhan. Karena Tuhan sudah memanggil kita melayani Dia di rumahnya. Ia menetapkan pelayanan-pelayanan, saudara, melalui hambanya. Untuk ditaruh melayani sesuai dengan panggilan pelayanan kita. Lalu yang ketiga, saudara, kita bukan hanya dipanggil melayani di rumah Tuhan, tapi kita juga diutus melayani ke dalam dunia ini. Saudara, Kristus telah lebih dulu melakukan semua hal ini pada kita. Dan ia memberikan teladan bagi kita
untuk melayani Tuhan yang sudah lebih dulu melayani kita. Mari bersama kita melayani Tuhan. Kalau saudara ada kerinduan pelayanan, saudara bisa hubungi ya bidang ibadah dan lain sebagainya untuk tanya, saya bisa melayani apa? Saya bisa ambil bagian pelayanan apa di dalam hidup saya kepada Tuhan. Saudara, hari Selasa nanti, kalau saudara berkumpul, saudara di dalam komunitas, kita ada komunitas persekutuan doa, saudara ya, setiap hari Selasa. Bagikanlah kisah hidup kita sebagai pelayan Tuhan, sehingga banyak orang rindu untuk bersama melayani Tuhan. Bagikan, saudara. Apa yang mendorong kita untuk ambil bagian dalam pelayanan kepada Tuhan? Apa yang membuat kita dapat setia bertahan dalam pelayanan kepada Tuhan? Dan apa yang menjadi berkat kita di dalam pelayanan kita kepada Tuhan? Bagikan sehingga semakin banyak orang yang rindu melayani Tuhan dan sadar mereka harus melayani Tuhan. Mari bersama kita melayani Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang telah kembali mengingatkan kami bahwa kami sebagai orang-orang yang sudah dilayani, orang-orang yang sudah menerima pelayanan Tuhan, kami juga tiba waktunya bagi kami untuk memikirkan apa yang mau kami bawa kepada Tuhan sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan, gerakan umat-Mu untuk ambil bagian dalam pelayanan, apapun yang Tuhan percayakan kepada kami, itu mau kami pakai untuk bisa melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kembali saya mengundang sidang jemaat Tuhan untuk berdiri. Bersama umat kudus Allah, di segala tempat dan sepanjang masa, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, disilakan untuk duduk kembali. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dan pada kesempatan ini ada dua persembahan yang dilayangkan kepada kita. Yang pertama untuk kas gereja dan yang kedua untuk kas bidang misi. Dan jemaat Tuhan dapat mentransfer ke rekening masing-masing baik untuk kas gereja maupun untuk kas bidang misi. Atau dengan scan QR yang sudah tertera di layar monitor bagi jemaat yang berada di rumah dan di bangku-bangku depan dari sidang jemaat saat ini. Bagi yang kesulitan untuk mentransfer dapat memberikannya melalui amplop persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, mari kita dengarkan satu nats firman Tuhan yang terdapat dari 1 Tawarik 29 ayat 14 yang berkata, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Tuhan telah memberikan begitu banyak kepada kita. Apa balasan kita kepadanya? Memberi diri kita untuk melayani dan menjadi pekerja di ladangnya Tuhan. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan.
setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, Yesusku luar biasa. Raja memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah kepada aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Kembali lagu ini. Saya mengundang saudara-saudara. Cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup baru, kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, Yesus luar biasa. Raja segala raja, Raja memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata aku dipakai olehnya. Amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Mari kita naikkan doa kita. Ya Tuhan, syukur kepada Tuhan yang telah memberkati kami dan memelihara hidup kami. Terutama Engkau yang telah menyelamatkan jiwa kami, sehingga kami beroleh satu kepastian akan keselamatan jiwa kami. Namun Tuhan juga memberkati kami dengan berbagai berkat jasmani di dalam kehidupan ini melalui pekerjaan, sehingga hari ini kami dapat membawa persembahan kami kepada Tuhan oleh karena kemurahan-Mu. Tuhan, berkenanlah Engkau menerima persembahan kami, apa yang juga semua bersumber daripada Engkau. Berkati majelis pengurus untuk dapat mengelolanya dengan baik, sehingga gereja ini bisa terus memuliakan nama Tuhan, dan pelayanan gereja ini boleh terus berkembang melalui jemaat Tuhan yang ambil bagian di dalam persembahan ini. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini kami juga mau menaikkan doa syafaat kami, agar jemaat Tuhan dapat menemukan panggilan pelayanan, kerinduan pelayanan yang Tuhan taruh dalam hati kami semua. Tuhan, biarlah kiranya menolong setiap umat-Mu untuk boleh terlibat di dalam pelayanan, baik di dalam rumah Tuhan, maupun pelayanan yang tersedia di luar rumah Tuhan. Biarlah kami semua boleh ambil bagian di dalam pelayanan tersebut. Tuhan, tolong juga supaya kami dalam memberi korban persembahan kepada Tuhan, kami boleh memberikan yang terbaik di dalam pelayanan kami, memberikan hidup kami, memberikan waktu kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami tahu di dalam dunia ini kami juga dipercaya banyak hal. Oleh karena itu mohon hikmat Tuhan, supaya kami juga dapat tetap bertanggung jawab di dalam segala hal yang Tuhan percayakan, keluarga kami, pekerjaan kami, dan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Berilah kami hikmat ya Tuhan, sehingga kami bisa boleh mengatur semuanya dengan baik. Kami juga berdoa menyerahkan untuk jemaat semua, agar boleh bersama-sama dengan keluarga melayani Tuhan. Saling mendorong, saling mengingatkan, untuk bersama-sama kami sebagai sebuah keluarga melayani Tuhan kami, yang sudah lebih dulu melayani kami. Kami juga mengingat gereja Tuhan yang bulan Juli ini akan memasuki program yang baru. Tuhan tolong supaya gereja melalui pengurus dan aktivis boleh merancang, menyusun satu program ke depan yang terbaik, sehingga gereja ini boleh terus bertumbuh dan berkembang bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga tidak lupa mengingat mereka yang sedang lemah tubuh dan sakit, mengingat nama-nama yang terus kami doakan. Kami setia terus mendoakan mereka. Mengingat Pak Andi Cahyono
mengingat Ibu Mira, Ibu Kuingim, Pak Muhajantinus, hamba-Mu Pendeta Paulinalo, dan mungkin juga jemaat lain, mengingat juga Mariska, anak dari Parasman, dan semua umat-Mu yang sedang terbaring sakit. Kami mohon kesembuhan dari Tuhan. Kami mohon kekuatan dan pertolongan dari Tuhan kepada mereka semua ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab sesuai waktu dan kehendak-Mu. Dan kami akan akhiri doa kami dengan menaikkan doa Bapa kami sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita diutus olehnya ke dalam dunia untuk hadir di tengah-tengah dunia dan menyatakan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai. Milikilah keberanian. Pertahankanlah apa yang baik. Jangan lakukan yang jahat. Hiburlah mereka yang tawar hati. Kuatkanlah yang lemah. Bantulah yang menderita. Hormati semua orang. Kasihi dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Biarlah segala kemuliaan, hormat, serta pujian kita naikkan kepada Tuhan Raja yang Maha Esa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
Jemaat Tuhan disilakan untuk duduk kembali. Mari kita mengambil saat teduh. Setelah ini kita akan mendengarkan warta lisan oleh hambanya, penginjil Wahyudi. Juga anak-anak ya mungkin yang bisa hadir hari ini. Ya, tema hari ini kita tentang pelayanan. Jadi di bulan ini juga saya mengajak kita semua untuk terlibat bagian dalam pelayanan. Ada beberapa slide yang mau saya perkenalkan buat saudara, sehingga tentu harapannya ini sudah 3 minggu kita bahas pelayanan yang ada di dalam rumah Tuhan. Mendorong saudara untuk bisa ambil bagian dalam pelayanan ya. Ini sudah tampil atau belum? Sudah ya. Nah, yang pertama kita bisa lihat di gambar itu ya, adalah pelayanan di barisan depan ya. Ada greeter, penerima tamu. Nah, mari saudara ya, mungkin ada yang sudah selama 2 tahun ini sudah tidak aktif, bisa aktif kembali. Dan bagi saudara yang rindu untuk melayani, ini pelayanan yang paling dasar saudara. Jadi yang diperlukan adalah kesediaan saudara untuk datang lebih awal dan hati senyum gitu ya, untuk bisa menyambut orang lain. Dan tentu saudara untuk melayani di GKKA syaratnya adalah saudara paling tidak sudah beribadah selama 6 bulan. Lalu kemudian ada pelayanan lainnya saudara. Ada multimedia, soundman, mungkin saudara rindu melayani di sini. Ada juga tim PIC ya yang mengatur ketertiban selama ibadah. Saudara bisa ambil bagian ya. Ini juga yang kalau soundman mungkin skill khusus ya. Mungkin saudara bisa, yang punya keahlian saudara bisa menghubungi panitia di bidang ibadah. Dan ada pelayanan dengan skill lain, ada tim tari, ada teatrikal, yang ini biasanya kita isi juga di dalam ibadah kita di GKKA Banjarmasin. Dan juga lanjut, ada liturgos ya, tadi di depan sini, ada singer-singernya, juga kadang diisi dengan solois. Saudara bisa terlibat dalam pelayanan kalau misalnya saudara merasa, wah saya bisa menyanyi nih. Nanti temui bidang ibadah, saudara sudah 6 bulan di sini, dan atau lebih ya, temui bidang ibadah, nanti saudara akan diarahkan bagaimana prosedurnya. Tentu ada pelayanan-pelayanan yang membutuhkan keahlian khusus dan standar tertentu ya. Jadi jangan takut, saudara bisa diperlengkapi dan dilatih ya. Ini selama online waktu lalu, pelayanan paduan suara tidak hilang ya, tapi tetap ada. Dan sekarang mulai kembali ke onsite. Nah, saudara juga bisa paduan suara, ikut dalam tim paduan suara ya. Dilatih untuk bagaimana bernyanyi dengan baik saudara bersama teman-teman kita. Nah, anak-anak, remaja, pemuda tentu juga bisa melayani ya. Baik di bidang musik ya, ada yang melalui rekaman, ada yang melalui langsung live. Saudara yang rindu pelayanan musik, dan tentu pelayanan musik ya tambah kemari gitu saudara ya, tambah ke tahun yang sekarang itu tambah sulit pemain musik. Saya paham saudara kenapa, karena ternyata kita masuk ke dalam budaya yang hanya suka menikmati musik, tapi semakin sedikit orang yang didorong untuk menjadi pemain musiknya. Nah, makanya saya ingatkan kalau Bapak Ibu Saudara ada anak kecil gitu ya, itu adalah masa-masa terbaik untuk mereka belajar musik. Ya, salah satu mungkin saudara bisa leskan mereka ya, sehingga nanti bisa tahu apakah mereka punya bakat di sana, atau mereka bisa melayani juga di gereja Tuhan sebagai pemain musik. Nah, di jemaat kita tentu ada, atau di Banjarmasin ada sekolah musik yang baik. Nah, siapa yang rindu melayani? Kalau saudara rindu melayani, tentunya hubungilah bidang ibadah ya. Ada Bapak Pratama Erik atau Ibu Liani, atau hamba Tuhan GKKA. Saudara akan dibantu, diarahkan kepada pelayanan yang tepat. Dan ada alat bantu nanti tes karunia pelayanan, saudara ya. Sehingga bukan hanya sekedar saya mau pelayanan ini, tapi juga kita dibantu untuk lihat sebenarnya Tuhan memberikan kita karunia apa? Karena ada pelayanan-pelayanan khusus yang juga butuh karunia khusus. Nah, serta nanti ada pelatihan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, baik bagi yang baru maupun bagi saudara yang sudah melayani Tuhan. Dan akhir kata,
marilah kita bersama melayani di rumah Tuhan. Bagi Tuhan yang sudah melayani, mengasihi, memelihara, memberkati, dan terlebih telah menyelamatkan hidup kita dari hukuman kekal. Saudara, minggu depan ada pembahasan tentang pelayanan di luar rumah Tuhan. Nah, apa? Saudara bisa hadir minggu depan dan bisa menikmati firman-Nya. Warta yang lain, saudara, adalah tanggal 12 Juni adalah ibadah penyerahan anak. Jadi saudara yang mau menyerahkan anak dipersilahkan untuk mendaftar. Dan pendaftaran akan ditutup tanggal 5 Juni. Lalu kemudian Komisi Suami Istri pada tanggal 20 Mei 2022 jam 7:30 malam. Secara onsite ya, akan ada persekutuan. Dan pembicara Dr. Andreas, ini ya, seorang dokter, jemaat kita juga melayani sebagai seorang pembicara. Dengan tema fenomena perkawinan anak dan bahaya eksploitasi seksual anak. Saudara bisa hadir bersama-sama dan belajar tentang hal ini ya. Lalu 24 Mei berikutnya juga ada I-Think Class. Pembicara luar juga, penginjil sastra Budi Harja. Menikmati Allah sebagai Bapa. Nah, pelayanan ini secara online. Nah, saya juga terus mendorong Bapak Ibu Saudara untuk bisa setia hadir beribadah secara onsite ya. Gereja telah membuka kesempatan, mari saudara yang tidak terkendala sesuatu, saudara bisa hadir secara onsite di dalam gedung gereja. Terima kasih, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.